Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rusaifah dimanapun Anda berada. Akhir-akhir ini, Abah sering ditanya tentang pandangan Abah tentang video-video yang terkesan menistakan agama atau menistakan Nabi Muhammad SAW. Terakhir baru-baru ini adalah video yang melibatkan beberapa artis komedian terkenal, salah satu diantaranya adalah Sule. Pertama, apa ingin katakan, Abah tidak tahu persis bagaimana latar belakang video tersebut. Apakah ia secara sengaja didesain untuk menghina atau secara spontanitas? Walaupun tidak ada alasan, spontanitas ataupun desain, kedua-duanya tetap salah. Walaupun dengan resiko hukum yang mungkin sedikit berbeda. Terlepas dari video-video tersebut benar atau salah, didesain atau spontanitas, itu adalah tayangan yang tidak pantas karena mengarah kepada penistaan agama, mengarah kepada rasisme, dan penghinaan tentang pribadi Nabi sebagai figur umat Islam yang begitu dihormati. Dari video tersebut tentu ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, maraknya video-video atau tayangan-tayangan penistaan agama itu karena dilakukan. Biasanya diawali oleh umat agama itu sendiri. Terkadang betapa banyak saudara-saudara kita yang demi viral, demi konten, dia mempertontonkan sholat dengan main-main, mengumandangkan adzan dengan main-main, membaca qiraah diganti dengan bahasa-bahasa yang lain. Yang kedua, ketika terjadi penistaan, mungkin hukum yang diberikan kepada pelaku penistaan agama itu kurang memberikan efek jera. Yang ketiga, euforia pengguna media sosial kadang kurang selektif dalam memilih idola. Mestinya ketika ada public figure itu ia melakukan penistaan terhadap agama, apapun agama yang dinistakan, ya jangan diikuti, jangan ditonton, jangan di-follow. Kalau perlu putuskan. Kalau perlu pihak terkait ya memblokir si pemilik situs, TV, YouTube, TikTok, ataupun apapun namanya sejenisnya. Harus dihapuskan atau kalau perlu dilarang dia menggunakan media sosial. Dari video-video tersebut justru tentu ada nasihat bagi kita bersama. Yang pertama adalah nasihat untuk Kang Sule. Mohon maaf, Kang Sule, saya juga tidak hebat. Tapi saya sebagai umat Islam, saya ikut tersinggung, ikut marah. Oleh karena itu, kami menyarankan Mas Sule di samping taubat, minta maaf, dan mengikuti proses hukum yang berlaku agar berjanji tidak mengulangi lagi. Apapun resiko hukum yang diterima, ya harus dijalani. Secara pribadi saya menyesalkan karena Kang Sule itu sudah terkenal, sudah lucu, sudah kaya, dan sudah memiliki apa saja. Sehingga tanpa harus menistakan agama, Kang Sule sudah terkenal. Mungkin beda dengan oknum, kalaulah dia belum terkenal, demi terkenal, nyari panggung, dia tidak sengaja atau sengaja menistakan agama demi terkenal. Tetapi Kang Sule sudah terkenal. Mestinya bagi artis-artis atau public figure yang lain, mohon maaf, yang sudah terkenal, yang sudah banyak duit, yang sudah banyak segala sesuatu dunianya sudah terpenuhi, mestinya dengan usianya dia sudah mulai. Walaupun belum bisa meninggalkan dunia hiburannya, paling tidak dunia hiburannya dijadikan sebagai kesempatan untuk berdakwah. Stand up-nya mulai mengarah kepada dakwah, lawakannya mulai mengarah kepada ajakan-ajakan kebaikan. Tanpa saya menyebutkan satu persatu, bukankah kita juga melihat ada beberapa komedian yang sudah mulai berdakwah. Ada beberapa artis yang mulai berdakwah. Satu contoh kasus yang nyata, untuk Kang Sule belajar, mohon maaf. Dulu ada artis, penyanyi. Ketika ia belum terkenal, dia rela joget erotis sedemikian rupa sampai akhirnya terkenal menjadi artis ibu kota. Saya salut terhadap artis tersebut. Ketika dia sudah terkenal, dia memperbaiki jogetannya menjadi lebih halus. Dia memperbaiki bajunya, tampilannya menjadi lebih sopan.
Itu namanya artis tahu diri. Setelah dia terkenal, dia berterima kasih. Dijadikan di panggungnya sebagai dakwah. Paling tidak wajar-wajar saja. Justru kalau boleh saya mengingatkan, barangkali ini menjadi jalan hidayah bagi Kang Sule. Sudah saatnya dengan gelimang harta yang ada, keterpopuleran yang ada, sudah waktunya Kang Sule tampil di panggung mengajak umat Islam untuk menghormati agamanya, menghormati kitab sucinya, menghormati nabinya. Kalau perlu menjadi contoh bagi yang lain. Silakan Anda lihat sendiri beberapa komedian yang sekarang sudah mulai berdakwah. Kemudian nasihat bagi yang lain, tegakkan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Kalau mungkin hukum yang berlaku adalah hukum rimba, mungkin secara pribadi saya juga siap mensedekahkan jiwa raga saya untuk berjumpa langsung dengan segala resiko yang ada. Saya siap mengorbankan nyawa saya untuk menghadapi orang-orang yang menistakan agama. Dan tidak kalah pentingnya, pelajaran bagi kita semua umat Islam pada umumnya. Janganlah kita memfollow, janganlah kita mengikuti tayangan-tayangan yang menistakan agama. Kemudian harus ada sebagian daripada kita harus seimbang. Dakwah itu bukan hanya amar ma'ruf, tetapi harus juga nahi mungkar. Dan mestinya nahi mungkar ini justru dilakukan oleh orang yang sekarang memiliki power, memiliki kedudukan, memiliki pengikut. Kalau hanya mengajak kebaikan tanpa resiko dicap jelek oleh orang lain, tanpa resiko dicap intoleran dari orang lain, mungkin banyak orang yang bisa. Maka yang hebat justru sekarang adalah orang yang berani nahi mungkar sepanjang dia sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kita pernah dilihatkan bagaimana Bapak Napoleon, terima kasih, salut saya. Beliau mau menghajar orang yang menistakan agama. Saya hormat kepada habaib, ustadz, kiai yang mau paling tidak memprotes, mengutuk keras pelaku-pelaku tersebut. Saya sedikit kecewa. Mana orang-orang yang katanya cinta Rasulullah, yang sebenar-benar takbir Allahu Akbar, tapi ketika agamanya dihina, nabinya dihina, kurang ada greget, diam begitu saja. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita sekalian untuk bersama-sama janganlah kita merendahkan agama kita sendiri sehingga orang lain tidak merendahkan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk semua pihak yang mungkin kurang nyaman dengan suara bahasa yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.